Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini, kita akan mengupas sebuah buku yang menarik banget. Judulnya Realist Evaluation, Principles and Practice. Ya, Anda membagikan sumber ini karena Anda tertarik pada sebuah pertanyaan yang lebih dalam dari sekedar program ini berhasil atau enggak. betul. Kita sering terjebak di jawaban ya atau tidak, tapi buku ini ngejak kita bertanya, apa yang berhasil, untuk siapa, dalam keadaan apa, dan yang paling penting, mengapa? Nah, kata mengapa itu kuncinya. Banyak evaluasi program itu kan memperlakukannya kayak kotak hitam gitu. Kotak hitam ya? Iya, kita masukin dana, masukin sumber daya, terus kita lihat aja apa yang keluar. Pendekatan ini justru sebaliknya. Tujuannya tuh buat ngebongkar kotak hitam itu. Oh, dibuka isinya. Dibuka, dilihat semua roda giginya, tuasnya, dan benar-benar paham gimana mesin itu bekerja. Ini soal menelusuri rantai sebab akibat yang seringnya nggak kelihatan. Oke. Mari kita mulai dari namanya deh. Buku ini kan bikin perbedaan yang kelihatannya kecil tapi penting ya. Dulu namanya Realistic Evaluation. Sekarang jadi Realist Evaluation. Ini bukan cuma main kata-kata aja kan? Rasanya ada filosofi di baliknya. Tentu, ini perubahan yang disengaja banget. Para penggagasnya itu mau menekankan dua hal. Satu, pendekatannya harus pragmatis atau realis. Oke. Karena tujuannya buat menghasilkan pengetahuan yang bisa langsung dipakai buat memperbaiki program sosial di dunia nyata yang, ya atau sendiri seringnya berantakan. Hahaha, iya. Tapi yang kedua, dan ini yang lebih filosofis, pendekatannya itu berakar pada pandangan realis soal dunia. Jadi ada pengakuan kalau realitas sosial itu berlapis, kompleks, dan ada mekanisme tak terlihat yang menggerakkan apa yang kita lihat di permukaan. Jadi ini soal bersikap pragmatis dalam menghadapi dunia yang pada dasarnya emang rumit gitu ya? Satu resep nggak akan menghasilkan kue yang sama di setiap dapur. Nah, itu dia. Ini membawa kita ke kerangka berpikir utama mereka yang disebut konfigurasi CMO. Betul, CMO ini jantungnya, singkatan dari konteks, mekanisme, dan outcome. Konteks, mekanisme, dan hasil. Oke. Cara paling gampang buat paham ya pakai analogi resep kue tadi. Hasilnya itu kue yang enak, intervensinya itu resep yang Anda ikuti. Iya. Tapi kan resep doang nggak cukup. Keberhasilan kue Anda itu bergantung banget sama konteks, kualitas bahan, suhu oven yang mungkin nggak akurat, bahkan kelembapan udara. Dan mekanismenya, itu reaksi kimianya gitu. Kayak gluten yang ngebentuk struktur, atau gula yang karamelisasi pas dipanasin. Hal-hal yang beneran bikin adonan jadi kue. Tepat sekali. Mekanisme itu proses tersembunyi yang dipicu oleh intervensi dalam konteks tertentu buat menghasilkan hasil. Resep itu nggak secara ajaib nyiptain kue. Resep itu memicu mekanisme kimia dan fisika dalam konteks bahan dan oven Anda. Saya suka analogi itu. Artinya, kalau kita terjemahkan ke program sosial, katakanlah ada program bimbingan belajar buat siswa. Oke, contoh bagus. Hasil yang diinginkan kan nilai yang lebih baik. Intervensinya ya sesi bimbingan itu sendiri. Konteksnya bisa macam-macam. Dukungan orang tua, kualitas sekolah, lingkungan pertemanan siswa. Terus, mekanismenya apa? Nah, itu dia pertanyaannya. Apakah itu tumbuhnya rasa percaya diri siswa? Atau mungkin mereka jadi ngerasa ada yang peduli untuk pertama kalinya? Persis. Mekanisme itulah yang mau kita temukan. Bisa jadi rasa percaya diri, bisa jadi harapan, bisa jadi persaingan sehat. Dan mungkin ya, program yang sama di konteks sekolah elit bakal memicu mekanisme persaingan. Oh, oke. Sementara di konteks komunitas yang kurang beruntung, program itu justru memicu mekanisme harapan dan rasa memiliki. Itulah kenapa evaluasi realis ini kuat banget. Jadi tujuannya mengidentifikasi pola-pola CMO ini. Betul, jadi kita bisa bilang, program bimbingan ini paling efektif buat siswa yang kurang percaya diri, itu konteksnya. Karena program ini mampu membangun rasa aman dan kompetensi, itu mekanismenya. Wah, itu jauh lebih berguna daripada sekedar bilang program ini berhasil 60%. Jauh. Ini artinya, buat nemuin mekanisme tersembunyi itu, kita nggak bisa cuma ngandelin data biasa. Buku ini nyamain evaluator realis sama ilmuwan forensik atau detektif. Benar sekali. Mereka harus oportunistis dan kreatif dalam mencari bukti, bahkan di tempat yang nggak terduga. Iya kan? Ilmuwan forensik nggak cuma ngelihat korban. Mereka nyari sidik jari di gagang pintu, serat kain di bawah karpet. Jejak-jejak kecil gitu ya? Betul. Jejak fisik yang ditinggalkan sebuah peristiwa. Evaluator realis didorong buat mikir dengan cara yang sama.
Apa jejak yang ditinggalkan sebuah program di dunia nyata? Dan di bab 1 ada contoh yang luar biasa soal ini. Sebuah studi yang mengevaluasi patroli polisi buat ngurangin kekerasan di kalangan remaja di taman umum. Iya, Pakai data resmi kayak statistik kejahatan atau survei ke korban kan jelas banyak kelemahannya. tentu saja. Kejahatan semacam ini seringkali nggak dilaporkan. Dan kalaupun Anda tanya langsung ke remajanya, mereka mungkin nggak akan ngaku karena malu atau takut. Jadi, para peneliti ini harus mikir kreatif. Mereka mutusin buat pakai ukuran yang tidak mengganggu, yaitu data sampah. Data sampah. Awalnya kedengaran aneh ya, tapi ternyata cerdas banget. Banget. Mereka secara sistematis ngumpulin dan ngekategorisain sampah yang ditinggalkan di taman-taman itu. Mereka nyari indikator perilaku, botol minuman keras, puntung rokok, bahkan Kondom bekas atau kemasan pelumas. Dan mereka ngelakuinnya teliti banget. Mereka memetain area taman, ngumpulinnya di waktu yang konsisten, bahkan pakai taman lain sebagai kelompok kontrol. wow. Jadi ini bukan sekedar mungut sampah. Tapi tunggu dulu, saya punya pertanyaan skeptis nih. Gimana mereka bisa yakin kalau sampah itu dari remaja yang jadi target program? Taman kan ruang publik. Pertanyaan bagus. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dan ini nunjukin kenapa metode ini lebih dari sekedar ide unik. Para peneliti sadar soal masalah ini. Oke. Pertama, mereka ngelakuin observasi etnografi awal buat paham siapa yang pakai taman dan kapan. Mereka jadi tahu area mana yang sering dipakai kelompok remaja. Kedua, mereka nggak cuma lihat ada sampah atau enggak, tapi juga jenisnya. Mereknya gitu. Ya, merek minuman keras tertentu atau jenis rokok tertentu kan mungkin lebih populer di kalangan demografi yang lebih muda. Ketiga, dan ini yang paling penting, mereka nggak pakai data sampah ini sebagai satu-satunya bukti. Data ini dikombinasikan dengan wawancara, observasi, dan data polisi. Data sampah ini jadi salah satu kepingan puzzle yang kuat buat nguatin atau justru nantang apa yang mereka temukan dari sumber lain. Jadi ini bukan peluru perak tapi bagian dari triangulasi data. Itu masuk akal. Betul. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir tentang apa itu data. Ngumpulin sampah itu satu hal, tapi kan pada akhirnya kita tetap perlu ngobrol sama orang. Tentu. Kalau pendekatan mereka sekreatif itu buat bukti fisik, saya jadi penasaran gimana cara mereka ngelakuin wawancara. Pasti bukan tanya jawab biasa kan? Tepat sekali. Wawancara realis itu beda banget. Mereka nyebutnya siklus guru pembelajar. Guru pembelajar? Iya. Dalam wawancara tradisional, peneliti kan datang sebagai ahli buat mengekstrak informasi dari partisipan. Perannya jelas, ada penanya dan penjawab. Tapi di sini perannya dibalik. Betul. Peneliti memposisikan diri sebagai pembelajar. Mereka datang nggak dengan kepala kosong, tapi dengan teori awal, sebuah hipotesis CMO. Oh, jadi mereka udah punya dugaan awal? Udah punya. Peneliti bakal bilang, berdasarkan pengamatan awal kami dan data sampah yang kami temukan, kami menduga program patroli polisi ini berhasil karena kehadiran mereka membuat para remaja merasa takut tertangkap. Apakah itu sesuai dengan pengalaman Anda? Lalu partisipan, yang merupakan ahli atas pengalamannya sendiri, jadi sang guru, dia bisa aja jawab, bukan takut, kami nggak takut sama polisinya. Nah, Tapi kehadiran mereka bikin orang-orang dewasa yang nyeremin, yang bukan bagian dari kelompok kami, pergi dari taman. Jadi kami ngerasa lebih aman buat ngumpul. dan boom, dengan begitu partisipan baru aja menyempurnakan teori peneliti. Wow, Mekanismenya ternyata bukan rasa takut, tapi rasa aman yang muncul dari perubahan komposisi orang di taman. Ray Pausen, salah satu pengagasnya, ngerangkumnya gini. Saya akan tunjukkan teori saya jika Anda mau menunjukkan teori Anda. keren banget ini proses membangun pemahaman bersama ya, bukan interogasi. Betul. Ini juga ngejawab salah satu kekhawatiran terbesar peneliti pemula yang disebutin di buku. Takut ngajuin pertanyaan yang mengarahkan. Iya, itu masalah klasik. Dalam pendekatan tradisional, itu kan dosa besar. Tapi di sini, kayaknya mereka justru sengaja mengarahkan percakapan dengan sebuah teori. Ini pergeseran paradigma. Kekhawatiran soal pertanyaan mengarahkan itu kan asalnya dari asumsi kalau ada satu kebenaran objektif murni yang bisa terkontaminasi oleh peneliti. Pandangan realis lebih pragmatis, kita semua punya teori dan asumsi. Daripada pura-pura netral, lebih baik kita buat teori kita eksplisit, transparan, dan kita uji langsung dengan orang yang paling tahu. Jadi ini bukan mengarahkan partisipan ke jawaban yang kita mau. Bukan, tapi mengarahkan percakapan ke pengujian sebuah hipotesis. Ini jauh lebih fokus dan jujur. Oke, jadi kita punya data kreatif dari sampah dan wawancara yang sifatnya menguji teori.
Ini membawa kita ke sebuah ide yang menurut saya paling ngubah cara pikir dari buku ini. Gimana mereka memandang bias. Ah ya, Biasanya, dalam riset, bias kan dianggap musuh. Sesuatu yang harus dihilangkan buat dapatin kebenaran. betul, bias itu dipandang sebagai noise atau gangguan yang ngotorin sinyal data yang bersih. Tapi dalam bab yang ditulis oleh Anna Manzano, perspektif realis membaliknya. Bias bukan gangguan, bias adalah data. Tunggu dulu. Kalau seorang partisipan jelas-jelas bohong dalam wawancara, bukannya data itu jadi nggak berguna? Gimana bisa sesuatu yang salah secara faktual dianggap sebagai data yang valid? Saya agak bingung di sini. Oke, kita pakai contoh klasik. Social desirability bias. Kecenderungan orang buat ngasih jawaban yang menurut mereka ingin kita dengar, biar kelihatan baik. Oke, Bayangin Anda ngevaluasi program berhenti merokok. Anda wawancara seorang partisipan yang Anda tahu masih merokok sesekali, tapi di wawancara dia bilang, oh saya sudah berhenti total sejak ikut program. dalam pendekatan tradisional, data itu dicatat sebagai tidak akurat atau mungkin dibuang dari analisis. Tepat, tapi evaluator realis akan berhenti sejenak dan nanya, kenapa orang ini ngerasa perlu bohong ke saya soal ini? Kebohongan itu sendiri adalah fenomena yang perlu dijelasin. Mungkin kebohongan itu adalah data tentang konteks sosial di sekitarnya. Itu ngasih tahu Anda kalau program tersebut udah berhasil menciptakan stigma yang begitu kuat terhadap merokok. Sebuah mekanisme. Ya, sebuah mekanisme, sehingga partisipan merasa malu buat ngakuin kegagalan kecilnya. Saya ngerti sekarang. Jadi, kebohongan faktualnya adalah cerminan jujur dari tekanan sosial yang dia rasakan. Jawaban yang nggak akurat itu sebenarnya sangat akurat dalam mengegambari norma sosial yang bekerja. Persis. Bias itu sendiri jadi petunjuk tentang mekanisme tak terlihat. Wow. Jadi Anda nggak buang data itu. Anda justru menganalisisnya. Anda bikin catatan. Partisipan X menunjukkan social desirability bias yang kuat, mengindikasikan bahwa mekanisme stigma sosial bekerja secara efektif dalam konteks komunitas ini. Fokusnya jadi bergeser total ya. Dari ngontrol bias, jadi memahami bias. Memahaminya sebagai bagian dari realitas sosial yang kompleks, yang lagi Anda pelajari. Bias itu sendiri adalah sebuah outcome yang perlu dijelaskan. Pendekatan ini kedengarannya komprehensif banget. Tapi sejujurnya, juga kedengaran rumit dan butuh banyak sumber daya. Apa kritik utama terhadap evaluasi realis? Apa ini nggak terlalu akademis atau butuh waktu kelamaan buat diterapkan di dunia nyata? Itu kritik yang paling umum dan valid. Evaluasi realis emang nuntut lebih banyak dari evaluator. Anda nggak bisa cuma nyebar kuesioner dari balik meja. Harus jadi detektif juga. Harus jadi teoretikus, detektif, dan pewawancara yang terampil. Ini bisa makan waktu lebih lama dan lebih mahal. Kritik lainnya itu soal subjektivitas. Maksudnya? Karena ini sangat bergantung pada interpretasi peneliti. Dalam membangun teori CMO, dua evaluator realis yang beda bisa aja ngelihat data yang sama dan ngasilin penjelasan kausal yang sedikit beda. Oke, itu masuk akal. Nantang kesimpulan Anda, ini lebih baik daripada nyembunyiin kompleksitas di balik angka statistik yang kelihatannya objektif. Jadi, setelah pembahasan mendalam ini, jelas bahwa evaluasi realis bukan sekedar metodologi, tapi sebuah cara berpikir. Betul. Ini tentang merangkul kompleksitas, bukan menyederhanakannya secara berlebihan. Ini tentang jadi seorang detektif kausal. Betul, Anda nyari petunjuk di mana-mana, di tempat sampah, dalam kebohongan yang diucapin orang, dalam keheningan mereka. Anda bangun teori tentang apa yang terjadi, dan Anda terus-menerus nguji, nyempurnain, dan kadang ngebuang teori itu pas ketemu bukti baru. Bagi Anda, ini artinya sebuah alat yang sangat kuat kalau Anda berhadapan dengan masalah yang bandel, masalah yang kayaknya nggak selesai-selesai. Ya, baik itu di kebijakan publik, strategi bisnis, atau pengembangan komunitas. Ini membawa Anda melampaui penilaian sederhana, lulus atau gagal. Kepemahaman yang lebih dalam dan bisa ditindaklanjuti tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Pada akhirnya, ini ngasih Anda kemampuan buat bikin rekomendasi yang jauh lebih cerdas. Bukan lagi, lanjutkan atau hentikan program ini. Tapi lebih spesifik. Jauh lebih spesifik. Lanjutkan program ini, tapi khusus untuk kelompok ini, dalam kondisi seperti ini, dan pastikan Anda memperkuat elemen program yang memicu mekanisme ini. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Di salah satu bab terakhir, buku ini nyebutin sebuah teknik inovatif yang disebut Realist Photo Voice. Oh iya. Dalam pendekatan ini, partisipan nggak cuma diwawancara. Mereka dikasih kamera,
dan diminta buat ngambil foto-foto yang menurut mereka ngejelasin pengalaman mereka. Jadi fotonya jadi dasar diskusi ya? Betul. Foto-foto itu kemudian jadi dasar diskusi buat ngebangun dan nguji teori CMO bareng peneliti. Ini evolusi alami dari siklus guru pembelajar pakai media visual buat gali wawasan yang mungkin susah diungkapin pakai kata-kata. Tepat. Jadi bayangkan ini. Gimana jika alih-alih ngasih survei, Anda ngasih kamera ke orang-orang yang paling terdampak oleh sebuah kebijakan atau program yang Anda jalankan? Mekanisme dan konteks tersembunyi apa yang mungkin terungkap dari foto-foto yang mereka ambil? Apa yang bakal mereka pilih buat difoto sebagai representasi keberhasilan atau kegagalan dari sudut pandang mereka? Bisa jadi hal-hal yang nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Mungkin sebuah foto halte bus yang ramai di pagi hari atau foto rak kosong di toko kelontong bakal menceritakan kisah yang jauh lebih dalam tentang dampak kebijakan Anda daripada grafik batang manapun.